Adik aku yang operasi hidung. Oh, maksudnya yang sama? Sama, berarti Kamu kalau tuh enggak? aku nggak hidung. Ini masih asli? Asli ini. Oh, kalau misalnya orang operasi panjang deh gitu. Mungkin nggak ada berita lain atau bagaimana. Cuman kan yang harus dipikirkan adalah kasihan anak-anak aku gitu loh. Iya, Mereka tuh nggak salah apa-apa loh gitu loh. Kenapa harus dikait-kaitkan gitu loh. Apa cuman ngatain aku doang terus akunya diam dan karena semangat lah. Aku cuma nggak kebayang aja dengan semua ini, Wenda harus lebih tangguh, harus lebih menghadapi ini semua. Tapi kalau boleh tanya, aku nggak mau bahas tentang masa lalu. Kedepannya, kamu sendiri apa sih yang dicita-citakan dari ini semua? Bahagia. Mungkin kalau secara bisnis atau Bisnis yang pastinya ya bisnisnya semuanya jalan lah gitu. Karena kan sebenarnya bisnis mah udah ada beberapa dari dulu gitu. Tapi ya ada beberapa bisnis yang baru akan launching juga lagi. Jadi ya semoga semuanya lancar lah. Amin. Kalau dilihat gimana? Nah, berani nih kita lihat pakai ini ya. Boleh? Iya kan boleh. Aku kalau dilihat bagaimana? Kan penasaran juga ya. Penasaran tapi gimana gitu. Ini gimana? Acak dulu, dikocok. Kayak ngocok kartu biasa aja. Oke. Tebel kali tah. Ini mana bisa. Karena usia dia semakin tebal, semakin tebal. Ini harus berapa kali gitu nggak? Nggak ada ketentuan. Nggak ada ketentuan. Sesuai umur gitu nggak ada. Ketahuan nanti umurnya berapa. Ntar nggak kelar-kelar. Nah itu. Udah tua soalnya. Aduh. Aku kalau mengingat kembali berarti terakhir bareng sama Cherry Bell itu tahun berapa? 2012. Itu udah berarti udah 12 tahun yang lalu. Iya ya. Iya kan? Ternyata aku sudah tua. Oke. Terima kasih. Ambil satu yang mana aja. Satu. Yes. Aduh Tuhanku. Nggak apa-apa. Apa ya ini? Kayak deg-degan gitu aku kan. Jadi kartu tarot itu memiliki arti yang akan sama di seluruh dunia. Karena ini kartu yang akan disepakati artinya harus itu. Jadi aku nggak bisa nih agar... Kalau lihat buku gitu ada? Ada. Arti kartu ini apa? Googling ada. Oh oke. Googling ada. Nah, ini kartu The World. Gambarnya tentang sebuah siklus. Siklus yang lama selesai, dimulailah sesuatu yang baru. Kok gue deg-degan ya? Terus? Lah ya, ini artinya itu. Oke. Dan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, itu memang sebaiknya ya sudah kita jangan difikirkan untuk ke depan. Karena what gets you here won't get you there. Apa yang membawa kita ke titik ini, nggak akan bisa membawa kita ke titik berikutnya. Jadi kayak misalkan Rada bingung nih. anak SD, nah ke SMP, cara belajar SD ini nggak bisa diterapkan. Oh iya benar. Tapi kita harus tetap tahu bahwa yang membawa kita ke SMP ini adalah nilai-nilai yang kita dapatkan di saat SD ini tadi. Hal-hal yang positif kita akan kenang, hal yang negatif ya kita akan jadikan itu pelajaran. Yang artinya dalam hal bisnis terutama, ini akan lahir bisnis-bisnis baru. Bisnis yang lama itu mungkin nggak bisa diteruskan, tapi somehow itu akan menghasilkan bisnis baru yang akan lebih besar lagi. Tapi kita harus selalu mengenang asal dari bisnis ini itu awalnya seperti apa. Itu kalau dari kartu ini. Nah, dari harapannya, nanti kira-kira kalau difikirkan secara apa ya? Kalau difikirkan ini kan berarti ini masih produk orang. Kalau produk sendiri nanti pengennya mau seperti apa? Yang produk sendiri. Produk sendiri juga ada kayak jus healthy aku yang buat diet juga ada. Terus daster juga ada. Walaupun sekarang orang banyak komen, kok udah nggak pakai daster lagi gitu kan? Bingung orang tiap pagi pakai daster. Justru aku jualan daster itu karena awalnya itu dari mami aku emang suka pakai daster. Aku suka pakai daster mami aku. Biasalah kalau anak perempuan suka kayak gitu. Nah setelah banyak tuh di Tanah Abang waktu tuh hits daster Sarwenda, terus aku mikir, kok nama aku dipakai orang? Kok aku nggak punya? Jadi aku bikinlah bisnis itu gitu. Jadi banyak lah. Oke. Nah selain daster dan jus itu, kira-kira apa yang akan terlahir lagi ini nanti?
Sebenarnya masih ada banyak kayak hair care, aku juga ada, kikiran kuku pun aku ada, Essential. Terus udah kayak gitu sepatu, heels juga ada. Nah ini baru mau launching lagi tuh kayak furniture. Jadi kayak gini nih yang kita pakai sekarang ini furniture aku gitu. Karena emang sebenarnya papi aku kan kontraktor, jadi aku mau kayak lebih dari dulu aku suka interior sebenarnya gitu. Jadi terus adik aku ambil sipil gitu, emang ya kenapa tidak gitu dilanjutkan. Terus ada brand baju lagi mau launching gitu. Tapi pertanyaan terbesarnya artinya setelah nanti tadi kan bilang maunya ini baik-baik saja. Kalau putusan memang keluar nanti ke depannya ini tentu saja pertanyaan semua orang. Nggak akan sendiri kan, pasti akan ada jodoh yang berikutnya. Aduh, kalau tiap kali orang nanya itu aku kayak nggak kepikiran. Itu nggak kepikiran karena kondisi sekarang yang membuat kamu nggak kepikiran atau memang kamu nggak merencanakan itu? Nggak ada merencanakan. Tapi kalau seandainya memang nanti mengarah ke sana, itu pun sesuatu yang kamu akan siap untuk menghadapi. Kayak sekarang kayak nggak merencanakan, takut dan kayak masih fokus sama anak-anak aja. Kayaknya menurut aku bahagianya aku ya anak-anak aku. Oke, karena buat seorang yang cantik, berdaya dengan semua yang dimiliki, terus bisa memberikan nafkah buat anak-anaknya, kadang-kadang kan kalau orang berpikir, buat apa perlu laki-laki lagi? Kamu nggak berpikir demikian kan? Nggak tahu. Nah, kadang-kadang kalau yang seperti itu, itulah mengapa netizen ini bilang, jangan-jangan memang benar tuh, nanti akhirnya cinlok sama pegawainya. Nah, balik lagi ke yang tadi itu. Ya. Oke, kalau yang pegawai gue semuanya sekarang harus udah nikah. Nah, ini titipan dari netizen ya. Aku mohon maaf sebelumnya. Kalau kamu nggak berkenan silahkan. Artinya nggak akan kutayangkan. Tapi di sini pasti semuanya pengen nanya gosip yang tadi. Memang tadi kan kamu bilang orang ini itu laki-laki yang konon katanya menyebabkan semua huru-hara ini. Nah, itu baru 2 tahun kerja. Tapi kan bisa aja kenalnya udah dari dulu. Nah, terus kedua, kalau memang dia ada, bisa saja selama ini dia disembunyikan gitu loh. Makanya dia nggak pernah tampak. Ini konon katanya sama Tania, wajahnya mirip bahkan. Kasian banget anak aku udah sama dia lah. Nggak ada yang lebih ganteng ini gitu kek. Ini netizen kasian kali anak aku. Itu. Nah, kalau kamu ngomong seperti ini, Tania tuh lucu banget loh. Iya, makanya. Tapi Wenda pun ngomong gini, netizen tuh akan bilang, tuh nutup-nutupin. Nah, gini. Boleh. Orangnya boleh nggak ku dudukin di sini? Iya boleh deh, tapi aku nggak mau duduk sama dia, nanti takutnya editannya apa-apa ya kan. Jadi mendingan suruh dia duduk tapi aja sendiri. Dia pasti mau atau kamu punya kekuasaan untuk menyuruh dia pasti mau ke sini? Ada lah. Kan gimana pun ini. Wendy, suruh. Boleh ya? Oke, untuk kalian semua yang penasaran, ini adalah pria yang konon kasian banget loh anak gue, sumpah. Kamu nggak kasihan sama pria ini malah? Enggak lah. Konon pria ini yang digosipkan netizen itu merusak rumah tangga Sarwenda dan menjadi ayah kandung sebenarnya dari Tania. Nggak banget deh kan tuh. Ya makanya. Karyawan lain aja lihat tuh mukanya kayak nggak banget deh gitu kan. Boleh. Orangnya katanya namanya Nigel. Ada nggak dia di sini? Iya ada. Nih. Ada lain kali di sini panggilnya mesti sama ceweknya dia. Ya. Gimana, Mas? Sehat? Iya, miripnya mana sih? Hah? Kok itu pakai dulu. Enggak, sebentar. Tapi kamu tahu kan kalau dibilang mirip itu? Tahu. Manfaatkan. Tahu. Oh, sebentar. Ini Wenda masih bisa ngobrol. Tapi ini bukan settingan untuk membuat berita, enggak juga kan? Enggak, berita apa yang perlu dibuat? Terlalu viral. Sorry, namanya siapa? Nigel Fiden. Oke. Itu nama asli atau nama panggung? Nama asli. Nama pacar siapa? Ada. Masalahnya nggak cuma satu. Oke. Satu yang resmi ya. Nggak, sebentar. Ya. Tapi gosip itu memang ada. Jadi waktu itu
ditelepon sama Ci Wendy, katanya lu lagi viral tuh. Viral kenapa? Gak dikasih tahu, dia matiin. Pas buka handphone, buka sosmed, benar ternyata di beberapa postingan saya banyak tuh yang komen mirip gitu. Tadi itu banyak banget. Itu per sekali refresh tuh bisa ratusan komen, sekali refresh ratusan komen ya. Dengan orang yang beda-beda. Dan itu gosipnya sampai akhirnya dianggap dirimu orang ketiga. Nggak tahu sih, itu kan pendapat orang luar ya, netizen. Tapi kok bisa seperti itu menurutmu kenapa? Nggak tahu. Kenapa bisa itu nggak tahu. Nggak ngerti. Oke itu sampai orang tua nelfon. Orang tua nelfon. Terus? Dibilang kayak, kalau berita ini kenapa tiba-tiba ada berita kayak gini gitu kan. Benar atau enggak? Ya, aku bilangnya, ya nggak tahu kan itu buatan orang ya mungkin atau apapun itu ya pendapat orang kan bebas kan. Nggak bisa ngelarang juga orang mau bilang apa. Nggak tahu apa, bla. Ya, ini keluarga aku kan straight banget ya dengan hal-hal yang seperti ini kan. Sampai akhirnya sempat dibilang juga, kalau kayak gini terus nggak milih buat keluar aja dari sini. Oh, sampai ada kata-kata begitu? Iya, ada. Kayak gitu. Terus gue bilang kayak, wah nggak apa, ini cuman kayak, nggak ngerti emang ya berita aja sih, cuman kayak gitu sih. Sampai sampai bilang kayak gitu, karena kan ya namanya orang tua, terus mungkin tetangga atau nanya-nanya, kan ditanyain terus jadinya soalnya. Karena masuk TV. Iya, ngomong-ngomong nanya nih, Ci Wen yang nelpon kamu saat itu. Iya. Komentarnya apa? Orang dia itu lu lagi viral tuh, nggak ngasih tau viralnya kenapa, udah diam udah. Terus pas gue nyampe kantor, nih dimirip-miripin gitu, kayak ya udah malah jadi bahan lucu-lucuan anak-anak sini aja. Oke. Sarwena ngomong apa? Ya sama, malah ngeceng-cengin, malah kayak miripin anak gue lu digituin. Gitu sih. Tapi Tania nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya jangan sampai tahu sih. Nggak tahu ya, nggak tahu harusnya nggak tahu. Ya itulah pokoknya diceng-cengin abis. Pertanyaan paling penting, pacarmu gimana? Ketawa mas. Ketawanya gimana? Kayak, maksudnya jelasin gitu. Ya ngechat aja gitu kayak, oh kamu lagi viral ya, bla 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 bla. Terus, iya nih sialan di di mana-mana jadi pada nge-DM, ngechat gitu kan. Terus dia cuma ketawa aja, WK selamat gitu-gitu dong. Selamat lagi viral lagi gitu. Tapi emang bener baru 2 tahun ini kerja di sini? Kerja di sini itu 2022 bulan Februari. Oke, karena jujur aku nggak mengikuti yang di sama-sama ini tuh tadi. Cuman waktu kemarin di telepon, terus kemudian ini orangnya boleh nih untuk nanti di featuring di sini dan sebagainya. Jujur yang aku bayangin itu seseorang yang tinggi, ganteng, wajahnya kalau nggak oriental atau bule kayak begitu. Dulunya gitu. Tapi akhirnya ada nggak yang panas terus kamu balas komennya? Nggak ada. Malah rata-rata yang kayak gitu, ada sih beberapa yang gue balas. Tapi cuma ketawa doang. Enggak lah, berita doang. Terus, gue malah dikatain terus kan. Wah, kamu dasar perusahaan rumah tangga. Terus, ya udah, aku cuma ketawa doang. Terus kayak, ya udah, cuma kasih emot-emot gue. Gue malah gue ini terus, gangguin terus. Oke, stasiun TV nggak ada yang nelpon? Ada. Ada tapi nggak mau. Sempat waktu itu lagi main bola juga. Tiba-tiba ada wartawan gitu, kabur aja. Kalau seandainya wartawan itu ketemu terus nanya, apa yang ingin kamu sampaikan? Sama kayak gini. Pertanyaan pasti nggak jauh-jauh kan? Kalau dilihat dari orangnya, kayaknya saya percaya apa yang dikatakan, percaya juga apa yang dikatakan Wenda. Dan ya, yang menyamakan sama Tania ya, kayaknya memang. Ini eksklusif nih saya. Iya makanya. Coba nih? Bisa lihat ke sebelah sana. Di mana? Wajahnya ke samping dulu. Kemana nih ke sini? Ya ke sini. Lihat ke arah sana coba. Tuh nggak ada sama-samanya emang. Nggak ada mirip-mirip ya. Ya udah nanti mungkin kalau diperlukan harus klarifikasi lagi. Tapi berita itu sama sekali nggak benar. Nggak benar mas. Dan yang diceritakan itu juga kalau menurutku sih mengada-ada dan
sadis lah ya. Benar. Tapi kalau bener-bener yang mereka yang kayak into banget sama berita ini tuh nyecer banget tuh, sampai nge-DM sampai maki-maki gitu. DM ke Iya. ada DM ke pacarmu atau enggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Nggak ada, aman. Tapi karena ini, jadi pengen nurutin orang tuamu keluar dari sini atau enggak? Enggak lah, orang tua mah aku udah kasih pengertian. Kalau Dan dia gajinya mengerti. tinggi ya di sini ya? Iya, aku kasih pengertian dengan screenshot transfer aja. Gitu. Oke, kalau gitu. Ya wes, terima kasih. Kita kembalikan ke mana Bunda. Iya, nggak mirip ternyata. Kasihan anakku toh. Tapi, oke, ini sebelum kita berakhir ini, menurutmu kenapa kok netizen itu sesadis itu, sejahat itu sama kamu? Mungkin karena terus aku tuh orangnya nggak hangout kali ya. Maksudnya sekitar aku orangnya itu aja. Aku nggak pernah hangout gitu karena menurut aku waktu aku tuh kadang udah buat kerja terus udah kayak gitu ngurusin rumah terus belum ngurusin anak. Jadi kayak 24 jam aja tuh kurang gitu. Dan kalau mau pergi pun pasti karena ada acara. Jadi kayak mungkin lingkungan sekitar aku orangnya itu aja. Jadi yang kena yang mereka aja. Terakhir, kalau seandainya kamu pengen menyampaikan ke netizen yang mengatakan seperti itu, tentang gosip semuanya loh. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada mereka? Mereka ini sesama perempuan loh. Dan mereka tuh punya anak juga. Mereka itu juga sayang sama anak mereka. Ya bingung juga sih ya. Ya mungkin mereka, ya orang kan kadang ngelihat enaknya doang. Kadang orang ngelihat dari media sosialnya doang gitu kan. Padahal nggak ngelihat perjuangan di belakangnya kayak gimana atau capeknya bagaimana gitu loh. Jadi ya dan mungkin kalau yang ngatain itu biasanya yang kebanyakan nganggur. Yang tidak ada kerjaan, bosan. Jadi akhirnya bosan itu bukannya menghasilkan sesuatu yang positif tapi malah menjadikan sesuatu hal yang negatif. Kan bener kan kalau aura itu bisa nular kan? Betul. Jadi kalau kamu auranya jelek, ya pasti nular ke orang juga kan gitu. Jadi ya sebagai imponeti jangan menjadi aura yang jelek. Kalau bisa menjadi satu aura yang baik lah. Karena hidup udah capek, terus ditambah kita capek lagi gitu dengan marah-marah, ngatain orang gitu. Itu kan bukannya makin merusak otak kita sendiri juga kan. 2 pertanyaan terakhir. Yang ini adalah, kamu menyesal nggak dengan profesimu sekarang ini yang ya akhirnya dengan resiko terhadap anak-anak dan sebagainya. Ke depan ini tentu saja nggak akan semakin mudah loh. Karena kan pasti akan banyak hal yang akan datang dan semakin tinggi pohon tumbuh kan anginnya bertiup semakin kencang. Ada penyesalan nggak? Penyesalan nggak ada. Maksudnya ya apa yang harus dijalani ya dijalani gitu. Maksudnya kita nyesel juga percuma, nggak bisa balik lagi. Jadi kenapa nggak kita lebih baik berusaha yang lebih baik lagi gitu. Kalau aku selalu mikirnya kayak gitu. Oke. Dan pertanyaan terakhir. Tadi kan aku bilang, kalau aku nanya kabar, kamu bilang baik, itu artinya kan sesuatu yang basa-basi. Karena kondisinya memang belum baik sekarang ini. Nah, tapi dengan apapun yang sudah kamu lalui di masa lalu, kalau kamu dikasih kesempatan, kamu kan pasti pengen memperbaiki. Tapi ada nggak hal yang kamu merasa kamu menyesal melakukannya? Karena kadang-kadang ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan di masa lalu. Itu membawa kita ke titik sekarang ini. Ya penyesalan pasti ada, cuman ya nggak bisa di satu penyesalan pasti ada lah cerita baik di sana. Jadi ya tetap harus dijalanin gitu. Jadi jangan terlalu ngeliat ke belakang, fokus ke depan aja. Oke, ini satu closing yang bagus. Jangan terlalu melihat ke belakang, tapi kita melihat ke depan saja. Dan dari masa lalu yang buruk, itu pasti ada hal yang positif. Terima kasih ya, Terima udah kasih. ngobrol. Aku deg-degan loh, ya kan? Nanti juga aku akan muncul di YouTube channelnya Sarwenda. Juga akan jadi bintang tamu di salah satu konten TikToknya. Katanya akan melihat Kosan Ciwen. penampakan di kosan Ciwen.
yang Isabel katanya ada. serem banget. Nonton dan pastikan kalian subscribe juga. Terima kasih Science Seekers, sampai jumpa dan salam.